Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Dijaga kesehatannya, terus jangan lupa bersyukur ya. Karena kesehatan itu adalah harta yang sangat berharga. Kenapa berharga? Karena dengan sehat itu ya, ketika kita sakit baru akan terasa bahwa nikmat sehat itu sangat berharga ya. Jadi harus dijaga kesehatan. Berarti kalau pagi-pagi harus sarapan pagi dulu ya, terus minum air hangat ya. Nah, selanjutnya ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini kita berdoa dulu ya. Ya silakan Regan, ibu minta tolong pimpin doanya. Anak soleh dan soleha. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih ya Regan ya. Selanjutnya ibu akan cek kehadiran kalian. Sudah hadir semua hari ini? Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Ibu ini dulu ya hadirnya. Nihil ya. Jangan lupa selalu semangat sekolahnya ya. Karena kalau kita semangat sekolahnya, insya Allah cita-cita kita akan tercapai. Ibu ingat peribahasa populer yang anak-anak semuanya pasti tahu ya, pasti sudah kenal dan hafal ya. Yang bunyinya adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oza, ya. Gitu ya. Ada yang bisa memberikan tanggapan apa makna dari peribahasa populer itu? Saya Bu, Iya. untuk Gimana? mendapatkan Nada? untuk mendapatkan kesuksesan orang harus berusaha atau bersusah payah terlebih dahulu. Iya, betul sekali ya. Untuk mendapatkan kesuksesan, seseorang itu harus berusaha, bersusah payah terlebih dahulu. Tidak ada kesuksesan itu yang instan kayak gitu. Nah, semuanya perlu proses, perlu perjuangan dan perlu pengorbanan. Baik ya, selanjutnya ya. Ya. Selanjutnya kita akan ke materi, tapi sebelum itu minggu kemarin Ibu sudah menyampaikan materi atau kita sudah belajar ya materi tentang perubahan sosial budaya ya, perubahan sosial budaya. Nah, dari proses terus dari dampak perubahan sosial budaya ini ya bisa mengakibatkan terjadinya globalisasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang globalisasi ya, mempelajari tentang globalisasi ya. Jadi di sekitar kita ada tidak dampak dari globalisasi yang kalian ketahui? Ada? Ada. Apa itu Maura? Dampak dari globalisasi misalnya jual beli online. Jual beli online. Oke, Ibu sudah ini juga, coba dilihat di tayangannya. Nah, ini apa ini? Ya, jual beli online ya, seperti itu. Bagus atau tidak jual beli online itu? Bagus ya. Ada tidak bagusnya apa? Tidak sesuai. Menghabiskan uang. Iya, betul sekali ya. Jadi harus pintar-pintar. Kalau misalnya mau belanja online, harus memang kebutuhan yang benar-benar kita butuh. Tidak boleh asal beli terus kita tahu jual beli online atau membeli online terus semuanya dibeli, enggak ya, nanti uang kita habis ya, seperti itu. Terus ada lagi yang selanjutnya, itu silakan dilihat. Ini ada, nah apa ini, gambar apa?
Ya. Rambutnya sesuai tidak dengan kebudayaan Indonesia? Tidak ini ya, tidak sesuai ya. Ya, karena budaya Indonesia itu rambutnya hitam, rapi-rapi kayak gitu ya. Tidak boleh kita buat kayak gitu, apalagi dipirangin ya. Karena sudah bagus orang Indonesia itu rambutnya yang hitam-hitam seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi yang seperti di gambar ini, nah di gambar ini tidak boleh ditiru ya, tidak boleh ditiru. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita berarti membahas tentang globalisasi ya. Oke, tujuan dari kita mempelajari ini silahkan dilihat ya. Tujuannya adalah ini. Setelah menyimak tayangan foto dan video, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengaruh globalisasi dalam bidang budaya, komunikasi, ekonomi, iptek, dan transportasi dengan baik. Seperti itu. Terus, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menyajikan hasil diskusinya nanti ya, kalian diskusi ya tentang pengaruh globalisasi dalam bidang budaya, komunikasi, ekonomi, iptek, dan transportasi dengan baik. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya. Nah, sebelum kita lebih jauh belajarnya harus tahu dulu apa itu pengertian dari globalisasi. Oke, ini ya. Menurut Waters dalam Kamanto Sunarto ya 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya ya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut ya, menjadi seolah-olah hilang kayak gitu ya. Dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi surut seperti itu. Jadi seperti meniadakan batas. Seperti jual beli online tadi ya, jual beli online tadi kita tidak perlu capek-capek ke toko sekarang ya, ke toko offline-nya, tapi kita sekarang itu adalah tinggal menggunakan gadget kita ya. Coba ibu pinjam dulu ya. Nah, gadget kita kayak gini aja ya. Nah, kita sudah bisa belanja online. Nah, jadi seperti meniadakan batas seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalian tolong simak ini. Nah, bentuk-bentuk globalisasi ya. Gambar apa ini? Kebudayaan. Oke, ini anak pang. Yang tadi sesuai tidak dengan budaya Indonesia? Tidak sesuai. Ini coba tebak. Ini globalisasi di bidang apa kira-kira? Budaya. Betul sekali, di bidang budaya. Tepuk tangan yang kita semua ya. Ya. Nanti disimak ya. Kira-kira yang sebelah kiri itu globalisasinya dampaknya positif atau negatif? Yang mana positif, yang mana negatif? Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya. Ini apa nih? Gambar apa? Orang bekerja. Ya, orang sedang bekerja. Selanjutnya bermain handphone. Kenapa udah kayak gini tuh? Terlalu lama Iya, menggunakan handphone. terlalu banyak menggunakan handphone dan akhirnya bisa menyebabkan mata kita jadi Rusak. sakit, paling tidak pegel matanya kayak gitu ya, dan akhirnya bisa menjadi rabun kayak gitu ya. Lanjut, ini kira-kira globalisasi bidang apa ya? Betul sekali ya. Lanjut ya. Nah, ini apa tadi? Sudah yang kita bahas tadi apa ini? Jual beli online. Jual beli online ya. Nah, itu. Selanjutnya, ini apa maksudnya? Belanja online. Belanja online yang terlalu banyak atau enggak? Terlalu banyak. Terus mengakibatkan apa? Uang habis. Ya, uang habis. Boleh kayak gitu? Tidak boleh. Belanjanya harus diatur harus sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya
cuma mau belanja saja, mau gaya-gayahan bisa jual beli online, itu tidak boleh ya untuk belanja online kayak gitu. Yang boleh itu adalah memang di toko di sini nggak ada, terus kita belanja di belanja online kayak gitu ya, atau untuk memudahkan kita berbelanja kayak gitu ya. Nah, oke. Oh, ini globalisasi bidang apa? Udah disetel ya? Ekonomi. Oh, ya, ekonomi. Lanjut. Ini anak-anak sedang apa ya? Sedang belajar ya. Memakai apa nih? Laptop. Iya, laptop atau apa iPad ya kayak gitu ya. Terus ini Sedang bermain. sedang bermain ya. Anggap aja kita ini main apa biasanya anak-anak itu? Iya, bermain game. Nah, ini komunikasi di bidang apa? Ya, di bidang betul sekali. Tepuk tangannya. Terus ini ya, yang terakhir itu adalah, nah ini adalah gambar apa? Ya, mobil ya. Karena adanya globalisasi ini ya, terus mengakibatkan mobil itu sangat banyak. Orang bisa menggunakan mobil, membeli mobil sehingga mobilnya sangat banyak seperti itu. Terus ini apa? Polusi. Ya, polusi udara ya. Ini globalisasi di bidang Transportasi. Oke, globalisasi di bidang transportasi. Untuk menambah wawasan ya, Ibu akan menyetelkan video ya, video pembelajaran tentang globalisasi supaya kalian lebih mengerti. Dan bentuknya ada yang berbeda lagi seperti itu ya. Silahkan disimak videonya. Bentar ya. Nah ini. Kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk globalisasi. Globalisasi ditandai dengan persamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara di dunia. Globalisasi telah Perhatikan sana ya. melanda berbagai bidang kehidupan. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah globalisasi dalam bidang budaya. Globalisasi bidang budaya meliputi nilai, lembaga, simbol, alat, atau pakaian. Globalisasi dalam budaya memberikan manfaat, misalnya nih, memperkaya budaya bangsa. Salah satu contoh globalisasi budaya yaitu dalam hal bahasa. Bahasa Inggris adalah salah satu contoh bahasa dunia. Namun, di berbagai negara di dunia, orang mempelajari bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Budaya global akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Bisa kita amati di beberapa kota internasional, bisa kita temukan budaya-budaya lokal. Misalnya nih, ada ondel-ondel, sepeda ontel. Inilah bentuk globalisasi di bidang budaya. Untuk yang kedua adalah globalisasi bidang komunikasi. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional. Kemudian mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial. Sehingga komunikasi tidak lagi hanya tatap muka, namun beralih menjadi tatap maya. Berbagai berita dan kejadian mudah dan cepat menyebar seperti tidak ada batas karena kemajuan teknologi komunikasi. Dan yang ketiga adalah globalisasi bidang ekonomi. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu tanpa batas dan semakin menyatu tanpa mengenal batasan teritorial dan kewilayahan. Masyarakat dengan mudah memperoleh barang dari luar negeri. Perdagangan bebas merupakan bagian dari globalisasi dalam bidang ekonomi. Kita lanjut ya sahabat belajar. Yang keempat yaitu
Globalisasi di dalam bidang iptek. Kemajuan di bidang iptek menjadikan hubungan manusia dengan manusia lain seakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan dan di mana saja manusia dengan mudah menjalin dan mendapatkan informasi. Iptek telah memberikan kemudahan dalam pergaulan kehidupan manusia. Untuk yang berikutnya adalah globalisasi dalam bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat lain. Globalisasi transportasi dapat kita contohkan di negara Jepang, di mana transportasi di negara Jepang yang canggih membuat batas-batas antar negara menjadi lebih dekat seperti tidak ada batas. Itu ya, videonya menarik nggak? Menarik. Ya, menarik ya. Nah, jadi itu ada berapa bidang globalisasinya? Ada 5 seperti yang Ibu sudah jelaskan di slide tadi ya. Oke, selanjutnya kita ke sini. Bentar ya, lanjut ke sini kita. Terakhir tadi globalisasi, transportasi. Nah, ini linknya. Nah, sekarang tugas kalian itu adalah ya berdiskusi. Sebelumnya kita kebentuk kelompok dulu. Nah, ini ya. Silakan membentuk 5 kelompok berdasarkan nomor absen ya. Nomor absen 1 sampai 4 di kelompok A dan kelipatannya hingga kelompok E. Jadi di sini ya, kelompok A ya, kelompok B nanti posisinya ya. Terus kelompok C, kelompok D dan kelompok E ya. Tugasnya Ibu ini kasih LKPD-nya dan bahan ajarnya ya. Ibu bagikan dulu. Ini kelompok B ya. Ini kelompok E ya. Ini ya. Silahkan didiskusikan. Petunjuknya sudah ada di dalam ini kelompok D. Di dalam LKPD. Kalau ada yang kurang jelas nanti tolong ditanyakan, boleh tanyakan. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Boleh lihat di buku paket ya untuk penyelesaiannya ya. Boleh lihat di menggunakan HP-nya. Ada kan yang perwakilan bawa HP, salah satu di anggota kelompok ya. Terus atau lihat di bahan ajarnya. Silakan kalian berdiskusi ya. Dibuka bukunya ya. Ini dibuka HP-nya. Iya, boleh lihat HP ya. Oke, boleh lihat HP. Di sini aja lihatnya ya. Nah, nanti siapa ini yang ini? Oh ya, diikat ya. Diskusinya ini apa namanya saling lihat-lihat kayak gitu. Nah, ini gimana saling tanya kayak gitu. Nah, buat interaksi ya. Jangan lupa diskusinya interaksi kayak gitu. Ya. Interaksi. Ini kelompok 2 ya. Nah, ya dicari ini saling interaksi. Ya, saling interaksi dengan yang lain. Ya. Nah, ya ini kelompok C ya. Silakan dikerjakan dulu, dibuat, diisi di LKPD-nya. Kalau nggak ngerti, boleh ditanyakan. Ibu lagi kelilingin ya. Iya, nanti ini kelompok semuanya ya, yang 4 ya. Ini kelompok semuanya tadi. Silakan dikerjakan dulu ya. Dikerjakan dulu.
Ya. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ya. Ini silakan Kak, ditanyakan ya. Ya, tulis ya. Bukunya jangan lupa dibaca juga ya. Kalau nggak ada buku baru HP boleh ya. Ya. Ini udah selesai belum? Belum ya? Diselesaikan dulu. Nopan. Kenapa sakit Nopan? Enggak ya, ini ya. Apa namanya, dibaca bukunya, dicari ininya isinya ya. Sama kawannya. Mana bukunya? Sudah sampai mana? Tadi tulis. Ya udah ya, Eza ya. Iya, nomor itu nomor 1, yang nomor 2-nya ya. Yang ini tadi. Oh iya. Oza kelompok 2 aja ya? Iya. Nomor 2 ya. Udah? Tulis ya. Ininya udah bisa saya ditulis di sini. Tulis kan saya tulis.
Udah ya? Udah selesai ya? Ya, Bu. Sudah? Bu. Sudah ya? Oke. Ya. Sudah selesai, kita presentasi. Ya. Nah, kita presentasi. Kelompok A udah selesai ya? Sudah, Bu. Kelompok B? Ya. Kelompok C udah? D? Ya. Sama E sudah? Ya. Oke, kalau sudah selesai, silakan kita presentasi mulai dari kelompok A saja, ya. Silakan kelompok A maju untuk mempresentasikan diskusinya. Yang lainnya tolong disimak supaya kita ngerti semua masing-masing bidang dari globalisasi. Ya, kayak gitu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Ayo. Saya perwakilan dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Berdasarkan gambar di atas, analisislah pengaruh globalisasi di bidang budaya. Jawab. Kebudayaan suatu wilayah lebih cepat masuk dan diterima di wilayah lain akibat dampak globalisasi. Ya, gitu ya. Kebudayaan di suatu wilayah lebih cepat masuk ya. Oke, lanjut. 2. Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya? Jawab. Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Memperoleh budaya asli Indonesia ke dunia internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Demikianlah presentasi saya. Apakah ada yang ingin menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Atau bisa menambahkan apa? Ada ya? Saya akan menambahkan jawaban. Siapa Oza ya? Oza berdiri Za? Iya. Saya akan menambahkan jawaban nomor 2 dari globalisasi. Oh iya, menambahkan ya. Oke, silakan. Meningkatkan kualitas nilai-nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Iya. Gimana kelompok? Terima kasih atas tanggapannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok A. Nah, ya. Nah, jadi jangan lupa kita selalu mempertebal keimanan kita ya supaya bisa menyaring ya, membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik ya. Kalau misalnya kita sudah bisa membentengi diri kita dari dengan keimanan, insya Allah kita kemanapun kita bisa menyaring yang baik kita laksanakan, yang tidak baik kita tinggalkan. Oke, di kelompok B silakan kelompok B. Kuat ya. Di sini maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok B akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertanyaan, berdasarkan gambar di atas, analisalah pengaruh globalisasi di bidang komunikasi. Munculnya cara berkomunikasi yang baru dan meningkatkan teknologi dari masa ke masa. 2. Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang komunikasi? 1. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat sesuai fungsi dan kebutuhan. 2. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. 3. Mengisi informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Tidak. Sudah lengkap ya? Sudah. Ya. Tadi lihat di mana? Di HP juga? Iya. Oh iya, pantas lengkap ya. Ya udah, kalau sudah diinikan saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Oke, lanjut di kelompok C ya, kelompok 3 atau kelompok C ya. Suaranya kuat-kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kami tentang pengaruh dan upaya menghadapi globalisasi. 1. Berdasarkan gambar di atas, analisislah pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Makin mempermudah arus barang dan jasa antar negara, menambah lapangan kerja dan makin berkembangnya belanja online. 2. Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang ekonomi? 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi global. 2. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintahan untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. 3. Mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Demikian diskusi kelompok kami. Apakah ada tanggapan? Enggak ya? Ada ya? Ya. Kalau tidak ada, kalau sudah cukup, silakan ditutup. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tepuk tangannya dulu. Ya, itu tadi adalah globalisasi di bidang ekonomi. Ya, di bidang ekonomi ya. Jadi seperti tadi ada belanja online yang di awal tadi, terus di sini ada apa namanya? Ekonomi kreatif ya, kayak gitu ya. Jadi apa namanya, penduduk lokal Indonesia harus bisa bersaing produknya ke luar negeri, kayak gitu. Ada standarisasi kayak gitu ya. Nah, nanti kita lihat lagi. Terus kita ke kelompok yang selanjutnya dulu, kelompok D, silakan. Damar. Damar siapa tuh? Arga? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok D akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan 1. Berdasarkan gambar di atas, analisislah pengaruh globalisasi di bidang iptek. Ilmu pengetahuan semakin berkembang, teknologi semakin canggih mengikuti zamannya. 2. Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang iptek? 1. Berkompetisi dalam kemajuan iptek. 2. Meningkatkan kualitas SDM terutama di bidang iptek agar kita mampu bersaing. 3. Meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan bergantung kepada bangsa lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Tidak. Oke. Sudah ya? Ya, silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya. Oke ya. Nah, ya, jadi apa? Di bidang iptek ini ya kita harus rajin-rajin menggali informasi atau pengetahuan supaya kita tidak ketinggalan zaman ya. Kalau kita tidak bisa bidang IT sekarang atau di bidang iptek sekarang, itu kita akan sangat-sangat tertinggal walaupun kita pintar kayak gitu ya. Jadi harus banyak menggali di berbagai media kayak gitu. Bisa internet, bisa YouTube. Sekarang kan di YouTube ada semua. Kita mau buat apa ada semua sekarang ya. Tinggal kita lagi yang menyaringnya. Kalau kita mau yang bagus ya, berarti kita ambil yang bagusnya. Misalnya cara buat, boleh kita misalnya mau jadi YouTuber, bagaimana caranya kayak gitu ya. Ya, tapi jangan asal kita harus tanggung jawab dengan kontennya. Harus yang positif ya, yang bisa membawa kita selamat dunia dan akhirat. Oke, kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir itu di kelompok E. Silakan kelompok 5, kelompok E. Siapa? Siza ya? Oh ya, silakan Siza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok E ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Berdasarkan gambar di atas, analisis pengaruh globalisasi di bidang transportasi. Pergerakan orang dan barang semakin mudah dan cepat. 2. Upaya apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang transportasi?
memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Demikian hasil diskusi kelompok ada yang Siapa di bidang apa transportasi ya? Ada yang mau menambahkan? Ya silakan. Rehan ya. Siapa Rehan? Saya akan menambahkan jawaban nomor 2 tentang globalisasi transportasi, yaitu menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu sarana budaya. Iya. Bisa diterima? Betul nggak? Ya betul ya. Oke. Ditutup dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kamu. Udah ya, udah semua ya presentasinya ya. Nah, kalau sudah semua presentasinya, ada nggak yang bisa menyimpulkan dari hasil yang kita pelajari ya dari hari ini? Ya, ada? Nada ya. Nada lihatnya? Ya, ada. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah 1. Globalisasi di bidang kebudayaan. Ada kesulitan. Berdiri boleh? Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah 1. Dari globalisasi budaya, kebudayaan suatu wilayah lebih cepat masuk dan diterima wilayah lainnya akibat dampak globalisasi. 2. Globalisasi bidang ekonomi, munculnya cara berkomunikasi yang baru dan meningkatnya teknologi dari masa ke masa. 3. Globalisasi di bidang ekonomi, makin mempermudah arus barang dan jasa antar negara, menambah lapangan kerja dan makin berkembangnya belanja online. 4. Globalisasi di bidang iptek, ilmu pengetahuan semakin berkembang, teknologi semakin canggih mengikuti zaman. 5. Globalisasi di bidang transportasi, pergerakan orang dan barang semakin cepat dan mudah. Ya, sudah? Sudah. Oh ya, tepuk tangannya untuk Nada. Terima kasih ya. Sudah membuat kesimpulan hari ini. Ya, Ibu cuma menambahkan sedikit, yaitu dengan adanya globalisasi ini ya, diharapkan kita bisa tepat dalam memanfaatkannya ya, dalam menggunakannya ya, globalisasi ini seperti itu, supaya kita tidak tergerus oleh perubahan zaman ya, kayak gitu tadi. Terus dengan sikap yang tepat tadi ya, semoga kita berdoa bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan di kita Indonesia seperti itu, dan tidak lupa juga mempertebal keimanan kita supaya kayak tadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan bisa menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Oke, untuk pertemuan kita hari ini Bu rasa cukup ya. Jangan lupa mempelajari materi pertemuan berikutnya tentang ekonomi kreatif ya. Jadi boleh kalian membacanya lewat buku paket ya, atau dari internet juga boleh, atau dari bahan ajar yang sudah ada kayak gitu ya. Dari buku-buku lain juga boleh. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Oh, ya. Tidak ya. Kalau tidak ya, pesan Ibu jangan lupa selalu menjaga kesehatannya ya. Walaupun pandemi katanya udah usai, tapi ya kita tetap menjaga kesehatan dengan selalu menggunakan masker ya. Terus apalagi? Mencuci tangannya, terus menjaga jarak. Ya, jangan lupa juga membantu orang tuanya di rumah ya. Iya, karena kasihan orang tuanya kalau tidak dibantu. Dan yang terakhir jangan lupa sholat 5 waktu. Ya, karena kita sudah wajib untuk sholat 5 waktu. Terus sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena itu ya kewajiban kita juga seperti itu. Mungkin itu ya pertemuan kita pada hari ini. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.